Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan restrukturisasi dan kebangkrutan, di mana materi ini dibuat oleh tim dosen pengampu manajemen keuangan. Dan pada materi ini, ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi terkait dengan kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Lalu yang kedua, sebab kesulitan keuangan itu sendiri, alternatif perbaikan kesulitan keuangan, prediksi kebangkrutan, dan yang terakhir kita akan membahas tentang good corporate governance. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu terkait dengan definisi kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Di sini kita mengenal istilah dalam keuangan yaitu financial distress, di mana ini adalah kondisi ketika perusahaan itu mulai mengalami yang pertama penurunan kemampuan menghasilkan laba, lalu kesulitan memenuhi kewajiban keuangan, dan yang ketiga ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar. Nah, tahapan pada kondisi keuangan, maksud saya pada kondisi perusahaan itu sendiri tidak langsung mengalami financial distress ya. Jadi yang pertama itu ada economic failure, di mana ini adalah tingkat pengembalian investasi lebih rendah dari cost of capital. Jadi ketika perusahaan itu mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang lebih rendah daripada cost of capitalnya, itu dia mengalami economic failure ya. Yang kedua ada business failure, di mana di sini adalah pendapatan tidak cukup untuk menutup biaya. Nah, kalau perusahaan itu kok dia memiliki pendapatan atau penerimaan yang kurang dari biaya yang dia keluarkan, sehingga pendapatan itu tidak cukup untuk memenuhi atau membayar biaya-biaya tersebut, di sini dia mengalami business failure ya. Lalu yang ketiga ada technical insolvency, di mana ini adalah ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang keempat ada insolvency atau tidak solvable, insolvency in bankruptcy, di mana ini adalah kondisi ketika nilai total aset, terutama nilai pasar aset, itu lebih kecil dibandingkan total kewajibannya, sehingga ekuitas menjadi negatif. Ya, ini kalau misal asetnya itu lebih kecil dibandingkan kewajiban ya, sehingga ekuitasnya menjadi negatif. Lalu yang terakhir ada legal bankruptcy, di mana ini adalah perusahaan resmi dinyatakan pilot secara hukum. Jadi secara hukum dia memang sudah tidak bisa beroperasi lagi. Jadi harus dinyatakan bangkrut. Nah, kesulitan keuangan itu sendiri adalah kondisi ketika perusahaan itu mulai mengalami gangguan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Kondisi ini bisa berkembang secara bertahap, mulai dari masalah ringan, misalnya kekurangan likuiditas, hingga kondisi berat atau insolvensi, atau disebut juga tidak solvable, di mana saat utangnya itu lebih besar dibandingkan aset. Jadi biasanya kondisi pertama itu diindikasikan dari kurangnya likuiditas ya, di mana perusahaan itu kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Nah, dari situ kok misal berangsur-angsur tidak pulih ya, tidak pulih, tidak membaiknya, itu bisa meningkat tingkat kesulitannya menjadi insolvensi atau tidak solvable, sehingga dia kesulitan membayar utangnya secara umum, bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjangnya, sehingga jumlah utangnya lebih besar dibandingkan asetnya. Nah, kalau perusahaan itu tidak solvable, maka ada dua pilihan utama. Yang pertama, apakah perusahaan itu harus dilikuidasi, di mana perusahaan dibubarkan, asetnya semua dijual untuk membayar hutang, atau ada opsi yang kedua yaitu reorganisasi, di mana perusahaan itu direstrukturisasi agar tetap beroperasi. Jadi ada penyesuaian terkait dengan perusahaan ya, entah itu manajemennya, entah itu struktur modalnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa penyebab yang bisa membuat kegagalan usaha pada sektor usaha kecil. Yang pertama ada struktur pemodalan yang kurang, di mana kekurangan modal untuk membeli barang modal dan peralatan, lalu ada kekurangan modal juga untuk memanfaatkan barang persediaan yang dijual dengan potongan kuantitas atau jenis potongan lainnya. Lalu selain dari struktur modal, penyebab yang lain ada menggunakan peralatan dan metode bisnis yang ketinggalan zaman. Jadi kalau metode bisnis atau alat-alat yang digunakan itu sudah ketinggalan zaman, di sini juga bisa menjadi penyebab ya bisnis atau usaha itu bisa
mengalami penurunan sampai dengan gagal ya. Jadi yang pertama bisa gagal menerapkan pengendalian persediaan, tidak dapat melakukan pengendalian kredit, sampai dengan kurang memadainya catatan akuntansi. Selain itu ada juga faktor dari ketiadaan perencanaan bisnis, jadi ketidakmampuan mendeteksi dan memahami perubahan pasar, ketidakmampuan memahami perubahan kondisi ekonomi, tidak menyiapkan rencana untuk situasi darurat, tidak mampu mengantisipasi dan merencanakan kebutuhan keuangan, itu juga akan menjadi penyebab gagalnya suatu usaha atau bisnis. Selain itu ada juga faktor dari kualifikasi pribadi, di mana yang pertama itu bisa dilihat dari kurangnya pengetahuan bisnis, tidak mau bekerja terlalu keras ya, jadi agak bermalas-malasan gitu ya. Lalu yang ketiga, tidak mau mendelegasikan tugas dan wewenang, jadi semuanya dihandle sendiri, karena mungkin tingkat kepercayaan yang rendah terhadap orang lain, sehingga dia tidak mau mendelegasikan tugasnya kepada orang lain, semuanya dihandle sendiri, akhirnya dia kerepotan gitu ya, dan menjadi tidak maksimal kinerjanya. Nah, yang keempat, ketidakmampuan memelihara hubungan baik dengan konsumen. Itu juga nanti akan menyebabkan usaha menjadi drop ya, sampai dengan gagal. Nah, di sini ada beberapa alternatif perbaikan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi kesulitan keuangan. Yang pertama adalah pemecahan secara informal, di mana ini dilakukan apabila masalah itu belum begitu parah dan masalah perusahaan hanya bersifat sementara dan juga prospek masa depannya masih bagus. Ya, jadi ini bisa dilakukan dengan cara perpanjangan atau extension, dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo utang-utang. Lalu composition dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan, misalnya klaim utangnya diturunkan menjadi 60%. Kalau misal utang awalnya 1 juta, maka utang yang baru menjadi 600.000. Jadi ada penyesuaian gitu ya. Nah, yang ketiga ada likuidasi. Jika nilai likuidasinya lebih besar dibandingkan nilai going concern, perusahaan bisa dilikuidasi secara informal. Nah, maksudnya adalah likuidasi di sini kan tadi adalah menjual semua aset yang dimiliki oleh perusahaan dan perusahaan langsung menyatakan bangkrut ya. Nah, di sini nanti kita lihat apakah nilai likuidasinya itu lebih besar atau tidak dari nilai going concern-nya. Nilai going concern itu apa? Nah, nilai going concern itu adalah nilai perusahaan jika perusahaan itu masih dipertahankan dan direstrukturisasi sehingga perusahaan itu masih tetap beroperasi untuk ke depannya. Nah, itu nanti dibandingkan nilai perusahaan menjadi berapa gitu ya. Kalau perusahaan dijual langsung dengan perusahaan dipertahankan itu nilainya lebih besar mana? Kalau nilainya lebih besar ketika perusahaan itu langsung dijual, dilikuidasi, maka pilihannya adalah akan lebih baik jika perusahaan dilikuidasi karena menghasilkan lebih banyak apa namanya nilai gitu ya sehingga bisa digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Atau cara yang kedua ada pemecahan secara formal, di mana ini dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur dan pemasok dana lainnya ingin mempunyai jaminan keamanan dan keadilan. Ya, di mana pemecahan secara formal itu melibatkan pihak ketiga yaitu pengadilan, jadi secara hukum atau legal ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, apabila nilai perusahaannya lebih besar dibandingkan nilai perusahaan yang dilikuidasi, jadi nilai perusahaan going concern-nya itu lebih besar dibandingkan ketika perusahaan itu dilikuidasi, dijual semua asetnya, maka akan dilakukan reorganisasi dengan mengubah struktur modal menjadi struktur modal yang lebih layak, dan perubahan ini bisa dilakukan melalui perpanjangan atau perubahan komposisi, atau juga bisa keduanya. Ya, jadi entah hutang jangka waktu hutangnya yang diperpanjang, jatuh temponya diperpanjang, atau hutangnya yang apa namanya, disesuaikan komposisinya. Misalnya seperti tadi ya, dari 100% menjadi 60% saja. Nah, cara yang kedua, kalau misal nilai perusahaannya itu kurang dari nilai perusahaan saat dilikuidasi. Jadi nilai going concern-nya lebih kecil dibandingkan nilai perusahaan saat dilikuidasi, maka likuidasi akan jauh lebih baik dilakukan. Yang dimana likuidasi dilakukan dengan menjual aset perusahaan, kemudian didistribusikan ke pemasok modal di bawah pengawasan pihak ketiga. Ya, jadi kalau sudah dijual semua asetnya, hasil dari penjualan aset akan didistribusikan ke pemasok modal, ya entah itu untuk membayar hutang,
ya, utang dagang atau utang bank dan lain sebagainya. Nah, likuidasi dapat dilakukan secara informal apabila nilai likuidasi perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan sebagai going concern. Jadi ini bisa likuidasi bisa dilakukan secara informal asalkan nilai perusahaan saat likuidasi itu lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan jika terus beroperasi ya. Nah, likuidasi informal ini memiliki keunggulan karena lebih cepat dan menghemat biaya pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh bisa lebih besar dibandingkan jika likuidasi itu melalui jalur formal. Karena kalau melalui pengadilan, jelas nanti akan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, contoh sederhananya, misal perusahaan itu punya mesin dan aset kalau dijual dapat 10 M, tapi kalau perusahaan terus berjalan, itu hanya bernilai 6 miliar saja perusahaan tersebut ya. Maka akan lebih masuk akal kalau perusahaan itu ditutup dan asetnya dijual karena hasilnya jauh lebih besar untuk digunakan membayar hutang. Sehingga likuidasi adalah proses menjual perusahaan atau aset perusahaan untuk membayar hutang ya. Jika nilai jualnya lebih besar, maka perusahaan lebih baik dilikuidasi saja daripada diteruskan untuk dipaksakan beroperasi. Nah, kalau restrukturisasi itu dilakukan agar perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan itu dapat bertahan dengan mengurangi beban tetap, terutama beban bunga hutang. Nah, cara utamanya adalah dengan melalui perpanjangan jatuh tempo atau extension dan juga perubahan nilai atau komposisi hutangnya. Extension tadi sudah dijelaskan ya, jadi perpanjangan jatuh tempo hutang misal dari 5 tahun jadi 10 tahun. Kalau komposisi hutang ya, kita menyesuaikan lagi adanya pengurangan nilai hutang misal dari 100 rupiah menjadi 60 rupiah ya, jadi komposisinya dikurangi. Memang meskipun nilainya turun, tapi kreditor tetap menerima karena nilainya masih lebih baik dibandingkan hasil likuidasi. Cara ini jauh lebih cepat dan efisien karena menghindari proses pengadilan. Jadi, kalau dibandingkan perusahaan dilikuidasi, itu bank mendapatkan nilai yang jauh lebih cepat dan juga pasti gitu ya, dengan melakukan restrukturisasi. Sehingga restrukturisasi ini lebih dipilih dibandingkan likuidasi. Ya, dengan catatan tadi, ya bahwa nilainya itu lebih besar dibandingkan nilai dari likuidasi. Nah, perbaikan formal melibatkan pihak ketiga, ya tujuan utamanya untuk mencegah penarikan aset secara sepihak, ya dari pihak kreditur terutama, lalu melindungi kreditor satu sama lain, ya agar semua kreditor itu bisa mendapatkan hak yang sama, mencegah tindakan manajemen yang merugikan. Nah, alasan yang kedua, menggunakan jalur formal itu bisa karena yang pertama masalah common pool, di mana banyak kreditor berebut melikuidasi perusahaan lebih cepat dan masing-masing ingin dilunasi duluan, sehingga hasilnya malah perusahaan rugi secara kolektif ya. Lalu ada masalah holdout, di mana kreditor menunda persetujuan restrukturisasi dan berharap mendapatkan pembayaran penuh sebagai pihak terakhir. Akibatnya restrukturisasi menjadi gagal. Jadi pada intinya perbaikan formal itu dilakukan tujuan utamanya untuk melindungi hak debitur dan juga kreditor ya, sehingga semuanya dapat keadilan yang sama. Nah, kalau reorganisasi ini ada upaya mempertahankan perusahaan dengan memperbaiki struktur modal dan manajemen, dilakukan ketika nilai going concern-nya lebih tinggi ya dibandingkan nilai likuidasinya, dan ini diawasi oleh pengadilan ya karena dia melalui jalur formal. Untuk apa? Untuk menjaga transparansi dan juga melindungi semua pihak. Contohnya, perusahaan bernilai 60 miliar jika tetap berjalan dan hanya 40 miliar jika dilikuidasi, sehingga dipilih reorganisasi ya sebagai jalan terakhir, bukan dilikuidasi atau dibangkrutkan. Nah, utangnya di sini diturunkan dari 20 miliar menjadi 12 miliar. Sebagian dikonversi menjadi saham atau bunganya dipotong atau prosesnya diawasi. Dan juga prosesnya ini diawasi oleh pengadilan ya, sehingga perusahaan bisa tetap beroperasi kembali dengan beban yang lebih ringan. Lalu selanjutnya ada analisis kebangkrutan.
Ya, di sini kebangkrutan itu sebenarnya ada beberapa kategori ya, ada kuadran 1 sampai dengan 4, di mana perusahaan yang benar-benar bangkrut yaitu ada pada kuadran 4 ya, di mana ini kondisinya bangkrut dengan kesulitan keuangan ya. Jadi bangkrut dan dalam kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan itu merupakan kontinum dari yang ringan seperti kesulitan likuiditas jangka pendek sampai dengan paling berat seperti tidak solvable, ya dia tidak bisa melunasi semua hutangnya. Nah, kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum begitu parah, tetapi kesulitan macam ini apabila tidak ditangani bisa berkembang menjadi kesulitan yang berat. Ya. Jadi kesulitan keuangan sampai akhirnya dinyatakan bangkrut gitu ya, itu sebenarnya berawal dari kesulitan keuangan jangka pendeknya dulu. Jadi itu nanti karena mungkin dibiarkan berlarut-larut, tidak segera diatasi, sehingga akhirnya perusahaan menjadi kewalahan ya, dengan kewajiban-kewajibannya, sehingga menjadi tidak solvable. Jadi dari masalah yang ringan ditumpuk-tumpuk terus, nggak segera diselesaikan gitu ya, akhirnya menjadi sebuah kesulitan yang berat. Nah, analisis kebangkrutan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan rasio keuangan secara tunggal, yaitu berarti memprediksi kebangkrutan hanya dengan melihat satu atau beberapa rasio saja tanpa menggabungkan banyak variabel. Jadi ini bisa menjadi indikator apakah perusahaan itu sedang mengalami kesulitan keuangan atau tidak gitu ya. Nah, misalnya di sini pada perusahaan kereta api di Amerika, kebangkrutan diprediksi dengan dua rasio. Yang pertama PT per PO ya, di mana itu adalah biaya transportasi dibandingkan dengan pendapatan operasional. Nah, makin tinggi rasionya, itu menandakan semakin berat biaya dan semakin besar resiko bangkrutnya karena biaya transportasinya jauh lebih besar dibandingkan pendapatannya. Terus, rasio yang kedua ada TIE, ya, Time Interest Earned, di mana ini adalah EBIT dibagi dengan interest. Ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga. Ya, makin rendah TIE-nya, maka makin tinggi resiko gagal bayar dan kemungkinan bangkrutnya. Ya, kenapa? Karena perusahaan tidak bisa menghasilkan keuntungan yang bisa mengcover pembayaran bunga. Ya, bunga itu kan biaya yang timbul akibat utang ya. Nah, kalau dari situ aja dia kesulitan gitu, itu bisa menjadi indikator bahwa perusahaan akan mungkin ya mengalami gagal bayar sehingga bangkrut ke depannya. Intinya rasio tunggal ini dia melihat tanda-tanda kebangkrutan dari indikator sederhana dan spesifik. Jadi tanda ya, memberikan tanda. Kalau misal dari dua rasio ini aja perusahaan itu sudah memberikan tanda alert gitu ya, bahaya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi indikator ya agar perusahaan untuk segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah tersebut. Ya, jangan dibiarkan berlarut-larut. Lalu variabel yang bisa prediksi kebangkrutan dengan konsisten ya, selain dua rasio tadi ada rasio keuangan yang lain. Yang pertama ada rate of return. Ini adalah perusahaan yang bangkrut umumnya memiliki tingkat return yang lebih rendah. Lalu ada penggunaan hutangnya. Perusahaan yang bangkrut biasanya cenderung menggunakan hutang lebih tinggi dibandingkan modal internalnya ya. Lalu yang ketiga ada fixed payment coverage, di mana ini adalah perusahaan yang bangkrut biasanya memiliki kemampuan perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Atau yang keempat adanya fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut itu biasanya memiliki rata-rata return saham lebih rendah dan fluktuasi return yang lebih tinggi. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas tentang good corporate governance, di mana ini adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara manajemen, pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perusahaan itu dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Nah, jadi ini adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan ya untuk mengendalikan atau mengatur hubungan mereka dengan para stakeholder-nya ya agar memastikan agar perusahaan itu dikelola dengan betul ya secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Nah, GCG yang buruk itu biasanya ditandai dengan risiko finansial distress yang meningkat. Ya, menyebabkan risiko finansial distress yang meningkat. Financial distress itu apa sih sebenarnya? Jadi financial distress itu adalah ketika
perusahaan tadi mengalami tanda-tanda kesulitan keuangan sampai akhirnya mengalami kebangkrutan. Nah, mengapa untuk GJK yang baik ya, itu biasanya resiko financial distress-nya akan menurun. Ya, jadi GCG ini juga bisa menjadi sebuah tameng ya atau alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi financial distress. Nah, mengapa GCG ini penting? Ya, karena GCG ini bisa mempengaruhi yang pertama kualitas keputusan manajemennya, lalu pengendalian penggunaan utangnya, pengawasan terhadap resiko, transparan laporan keuangan, transparansi laporan keuangannya, ya. Lalu ada perusahaan yang menerapkan GCG, biasanya dia cenderung lebih hati-hati dalam mengambil hutang, lebih disiplin dalam pengelolaan biaya, memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan juga mengungkapkan kondisi keuangan secara jujur dan transparan kepada stakeholder ya. Jadi di sini dia bisa apa namanya mengantisipasi jika memang ada tanda-tanda kebangkrutan itu muncul gitu ya. Karena dia lebih hati-hati dan juga lebih disiplin ya terhadap aturan transparansi dan akuntabel tadi. Nah, untuk mekanisme GCG sendiri kaitannya dengan kebangkrutan, ya di sini bisa kita lihat bahwa dari segi Dewan Komisaris itu dia bisa menjadi pengawasan yang kuat, terutama komisaris yang independen, ya dia bisa mencegah salah urus dan keputusan yang beresiko tinggi. Jadi dia sebagai pengawas ya kalau misalnya ada manajemen yang dia mau mengambil kebijakan dengan resiko yang besar, ya. Terus Dewan Direksi di sini dia berperan kalau GCK-nya itu buruk, dia bisa menyebabkan overinvestasi, penyalahgunaan aset, dan penggunaan utang yang berlebihan. Nah, jadi dia di sini juga punya peran tersebut ya untuk menegakkan GCG dengan baik sehingga tidak terjadi overinvestasi atau penyalahgunaan aset. Lalu kepemilikan manajerial. Ya, manajer yang memiliki saham lebih selaras dengan pemilik, sehingga resiko bangkrut itu menurun. Maksudnya adalah ketika manajer ya atau apa namanya orang-orang yang bekerja di dalam manajemen perusahaan, mereka memiliki sebagian saham dari perusahaan itu juga, ya sehingga secara kepemilikan mereka tidak hanya berperan sebagai manajemen, tapi juga berperan sebagai pemilik perusahaan. Maka itu nanti mereka akan punya visi yang lebih selaras dengan para pemegang saham lainnya, ya sehingga mereka akan cenderung lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan dan juga keputusan-keputusan investasi yang strategis ya, sehingga resiko bangkrut itu bisa menjadi lebih turun gitu. Ya, dia tidak terlalu agresif mengambil keputusan-keputusan investasi yang hanya mengejar omset atau keuntungan atau return, tapi dia juga tahu betul bahwa investasi tersebut punya sustainability atau tingkat keberlanjutan yang jangka panjang gitu ya, sehingga akan jauh lebih menguntungkan bagi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Lalu ada kepemilikan institusional, di mana investor institusi bisa memperkuat tingkat pengawasan dan juga menekan praktek yang merugikan. Lalu ada komite audit, ya, di mana komite audit ini dia bisa menjamin laporan keuangan yang wajar, mencegah manipulasi laba, dan memperkuat pengendalian internal. Jadi kalau secara internal perusahaan itu benar-benar dikontrol, dikendalikan, dikelola dengan baik, ya itu akan bisa mengurangi tingkat resiko dari kebangkrutan itu sendiri. Oke, mungkin itu saja untuk materi terkait dengan restrukturisasi dan kebangkrutan atau bankruptcy yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, boleh secara uh, melalui WA ya, PC saya ya, atau kalian juga bisa explore lebih jauh dengan mengakses sumber-sumber di internet. Ya, udah banyak banget ya contoh-contoh kasus perusahaan yang bangkrut itu juga ada yang gulung tikar seperti kemarin ada Stritex, terus ada apa lagi ya, Tupperware dan lain sebagainya ya. Coba kalian gali lebih dalam ya kenapa mereka akhirnya bisa bangkrut gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.